Dari 25 rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang rasul pilihan yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul, yang artinya orang yang memiliki, dan azmi, yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirojudin dalam buku Ensiklopedi Islam, menyebutkan bahwa ulul azmi, ulu al-azmi, artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi adalah 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Isa, 5. Nabi Muhammad. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah sendiri sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35 berikut, artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35. Ayat tadi menunjukkan bahwa para rasul ulul azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para rasul ulul azmi antara lain. 1. Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang, jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun setiap diajak dan diseru telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya, namun Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. 2. Nabi Ibrahim. Semenjak kecil Ibrahim senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja dengan keberaniannya menghancurkan berhala sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrus yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dengan kota Makkah, yang jaraknya sangat jauh sekali, perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Perintah Allah SWT. Yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air. Tanahnya sangat tandus dan gersang untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah yang kedua adalah menyembelih putra kesayangannya Ismail dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Allah yang ketiga sehingga Nabi Ibrahim harus ke Makkah lagi adalah perintah membangun Baitullah, Ka'bah, bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah. Yang ketiga adalah Nabi Musa, seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah, jika tidak mau pastilah mati di tangannya, yaitu Firaun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa, namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Firaun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah.
Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Firaun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Firaun, untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir, sehingga pada saat itulah Firaun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah dan ternyata hidup Firaun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Yang keempat adalah Nabi Isa, Rasul Ulul Azmi keempat yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah adalah Nabi Isa. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendatipun Nabi Isa telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda al-Asharyuti atau Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 di kota Makkah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Muhammad masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikarunia beberapa anak, di antaranya adalah Ibrahim dan Fatimah. Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul Allah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Pada awal dakwahnya, hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Khadijah, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan disusul Zaid bin Haritsah bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan. Kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaid bin Jarrah, dan lainnya. Mereka disebut As-Sabiqunal Awalun, artinya kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum Hijriyah, Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan, Amul Husni, karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah, istrinya, dan Abu Talib, pamannya. Pada tahun itu juga Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra dan Miraj. Dalam peristiwa Isra Miraj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram Nabi Muhammad bersama para sahabat hijrah ke Yasrib, Madinah, untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Tahun hijrahnya Nabi Muhammad ini kemudian ditetapkan sebagai awal tahun Hijriyah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Ia juga memaafkan Surakah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad membebaskan Makkah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fatu Makkah, kemenangan atas kota Makkah. Nabi melakukan haji perpisahan Haji Wada pada tahun 10 Hijriyah. Menjelang akhir kenabian, beliau menerima wahyu terakhir yaitu Surah Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah 632 Masehi, Nabi besar penutup zaman itu wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya, Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi, Madinah.
Demikianlah sedikit kisah Rasul Ulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini dan akan datang. Bagaimana ketauladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam. Penuh kesabaran dan ketabahan sambil terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kaum mereka masing-masing. Cukup itu penjelasan dari video kami tentang Nabi dan Rasul yang menjadi ulul azmi, yaitu ada 5. Jika ada yang kurang dan tidak jelas mohon untuk berkomentar di kolom komentar. Tetap dukung channel ini agar terus bisa berkembang dan bisa menyajikan konten atau video yang sekiranya bisa mengedukasi saudara untuk berkembang lebih lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.